Halo teman-teman, pada hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan pestisida, tanda dan gejala serta pertolongan keracunan pestisida. Pada materi ini terdapat 3 poin penting, yaitu tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan, tanda dan gejala keracunan pestisida, dan pertolongan terhadap keracunan. Baik, sebelum menjelaskan lanjut tentang materi, saya akan memperkenalkan. Nama saya Yuliana Poradakunya, minat perlindungan tanaman. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan. Kasus keracunan pestisida di kalangan pengguna atau petani pada umumnya terjadi karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengguna atau petani tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan umumnya. Yang kedua, pengguna atau petani tidak memiliki informasi yang akurat dan jujur tentang pestisida, resiko penggunaan pestisida, dan teknik aplikasi pestisida yang benar dan bijaksana. Contohnya, di kalangan petani, pestisida sering disebut sebagai obat hama, obat pertanian, atau obat pemberantas hama. Yang ketiga, pengguna pestisida sering tidak mematuhi syarat-syarat keselamatan dalam menggunakan pestisida. Banyak pengguna atau petani yang tidak mempedulikan atau menganggap enteng risiko yang mungkin timbul dari pestisida. Keracunan pestisida, terutama keracunan kronis, tidak terasa dan akibatnya sering sulit diramalkan. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menekan risiko dan menghindari dampak negatif penggunaan pestisida bagi pengguna atau petani antara lain: yang pertama, peraturan pemerintah. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menekan risiko dan menghindari dampak negatif penggunaan pestisida bagi pengguna atau petani antara lain: yang pertama, peraturan pemerintah. Banyak peraturan pemerintah yang mengatur pestisida, termasuk cara penggunaan serta tindakan keselamatan yang diambil dan bagaimana agar peraturan tersebut lebih disebarluaskan dan dilaksanakan dan ditaati dengan lurus. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Penggunaan pestisida perlu dibekali dengan informasi yang memadai dan jujur tentang seluk-beluk pestisida dan cara penggunaannya yang legal, benar, dan bijaksana. Yang ketiga, peringatan bahaya. Setiap kemasan pestisida atau brosur yang menyertai selalu memuat petunjuk penggunaannya, peringatan bahaya, dan petunjuk serta syarat-syarat keselamatan yang harus dipenuhi oleh pengguna. Pengguna disarankan untuk selalu membaca label atau petunjuk pengguna sebelum menggunakan pestisida. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rosalia Mega Rosvita Marut dari Minat Perlindungan Tanaman. Yang keempat, penyimpanan pestisida. Pestisida sebaiknya disimpan pada tempat khusus dan aman bagi siapa saja, terutama anak-anak. Tempat untuk menyimpan pestisida harus terkunci dan tidak mudah dijangkau oleh anak-anak, bahkan hewan peliharaan. Pestisida yang harus disimpan di wadah aslinya, bila diganti wadah harus diberi tanda atau nama yang besar dan jelas pada wadah tersebut dan peringatan tanda bahaya. Untuk tempat atau gudang penyimpanan pestisida yang besar, misalnya gudang pestisida suatu usaha tani atau perkebunan, wadah-wadah pestisida harus disimpan atau diatur berdasarkan kelompok jenisnya. Yang kelima, tempat kerja. Tempat kerja untuk mencampur pestisida harus bersih, terang, dan berventilasi baik. Pencampuran pestisida harus dilakukan di luar ruangan. Yang keenam, kondisi kesehatan pengguna. Pengguna atau petani dalam kondisi kesehatan yang sehat, kuat, dan perut cukup terisi. Anak-anak di bawah umur jangan pernah diizinkan bekerja dengan pestisida, karena anak-anak badannya masih lemah dan sering tidak peduli terhadap risiko pestisida. Yang ketujuh, penggunaan pakaian atau peralatan. Pelindung pakaian dan atau peralatan pelindung tubuh harus dipakai bukan saja waktu aplikasi, tetapi sejak mulai mencampur dan mencuci peralatan aplikasi, sesudah aplikasi, sampai selesai. Pakaian serta peralatan perlindungan yang harus digunakan adalah pakaian sebanyak mungkin harus menutupi tubuh, seperti celana panjang dan kemeja lengan panjang yang terbuat dari bahan yang cukup tebal dan tenunnya rapat menggunakan penutup kepala, misalnya menggunakan topi lebar atau helm khusus.
Waktu menyemprot, menggunakan pelindung mulut dan lubang hidung, misalnya masker atau sapu tangan. Menggunakan pelindung mata, misalnya kacamata, menggunakan sarung tangan yang terbuat dari bahan yang tidak tembus air, menggunakan sepatu boot untuk menyemprot lahan basah. Ketika menggunakan sepatu boot, ujung celana panjang jangan dimasukkan ke dalam sepatu, tetapi ujung celana harus menutup sepatu boot. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan. Perkenalkan, nama saya Yosep Roland Aninveto, Minat Perlindungan Tanaman. Menurut Jojo Sumarto tahun 2008, ada 4 langkah untuk menjamin keselamatan pengguna orang lain dan hewan piaraan di sekitarnya, yaitu 1. Sebelum melakukan penyemprotan, jangan melakukan pekerjaan penyemprotan pestisida bila merasa tidak sehat. Jangan mengizinkan anak-anak berada di sekitar tempat pestisida yang akan digunakan atau mengizinkan anak-anak melakukan pekerjaan penyemprotan pestisida. Catat nama pestisida yang digunakan dan jika dapat, catat juga nama bahan aktifnya. Catatan ini penting untuk informasi bagi dokter bila terjadi sesuatu. Pakaian dan peralatan pelindung sudah harus dipakai sejak mencampur pestisida. Jangan masukkan makanan dan sebagainya ke dalam kantung pakaian kerja. Periksa alat-alat aplikasi sebelum digunakan. Jangan menggunakan alat semprot yang bocor. Kencangkan sambungan-sambungan yang sering terjadi kebocoran. Siapkan air bersih dan sabun dekat tempat kerja untuk mencuci tangan dan keperluan lain. Siapkan handuk kecil yang bersih dalam kantung plastik tertutup dan bawa ke tempat kerja. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya John Peter Dias. Di sini saya akan menjelaskan materi sebelumnya, yaitu sebelum melakukan penyemprotan. Waktu mencampur dan menakar pestisida, sebaiknya jangan langsung masukkan pestisida ke dalam tangki. Siapkan ember dan isi air secukupnya terlebih dahulu. Kemudian tuangkan pestisida sesuai dengan takaran yang dikehendaki dan aduk hingga merata. Kemudian larutan tersebut dimasukkan ke dalam tangki dan ditambahkan air secukupnya. Yang kedua, ketika melakukan aplikasi, kita harus memperhatikan arah angin. Jangan melakukan penyemprotan yang berlawanan dengan arah angin, karena drift pestisida akan dapat membalik dan mengenai diri sendiri. Jangan pula membawa makanan, minuman, atau rokok dalam kantung pakaian kerja. Jangan pula membawa makanan, minuman, atau merokok selama menyemprot atau mengaplikasikan pestisida. Jangan menyeka keringat di wajah dengan tangan, sarung tangan, atau lengan baju yang terkontaminasi pestisida untuk menghindari pestisida masuk ke dalam mata dan mulut. Untuk keperluan tersebut, gunakan handuk bersih untuk menyeka keringat atau kotoran di wajah. Bila nozzle tersumbat, jangan meniup nozzle yang terkontaminasi langsung dengan mulut. Yang ketiga, sesudah aplikasi, cuci tangan dengan sabun hingga bersih. Sesudah pekerjaan selesai, segera mandi setelah sampai di rumah dan ganti pakaian kerja dengan pakaian sehari-hari. Jika tempat kerja jauh dari rumah dan Yang ketiga, sesudah aplikasi, cuci tangan dengan sabun hingga bersih. Segera sesudah pekerjaan selesai, segera mandi setelah sampai di rumah dan ganti pakaian kerja dengan pakaian sehari-hari. Jika tempat kerja jauh dari rumah dan harus mandi dekat tempat kerja, sediakan pakaian bersih dalam kantong sendiri. Cuci pakaian kerja terpisah dari cucian lainnya. Makan, minum, atau merokok hanya dilakukan sesudah mandi atau setidaknya mencuci tangan dengan sabun. Baik, perkenalkan, nama saya Yohanes Andi Fardolop. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang keempat, keselamatan orang lain dan hewan piaraan. Jangan menyemprot bila angin bertiup kencang, karena drift tidak dapat diterbangkan angin ke tempat lain yang mungkin mengenai orang lain atau hewan piaraan yang kebetulan berada di tempat pestisida di aplikasi. Jauhkan orang lain yang tidak berkepentingan dari tempat aplikasi pestisida. Jangan meninggalkan produk pestisida atau alat-alat aplikasi tanpa ada yang menunggu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Kumpulkan bekas kemasan pestisida, pengaduk, dan sebagainya yang sudah terkontaminasi pestisida sebelum meninggalkan tempat kerja. Buang, bakar, atau musnahkan wadah atau kemasan pestisida menurut
aturan yang ditentukan agar tidak digunakan untuk hal yang lain. Beri tanda yang jelas pada kebun yang sudah disemprot agar orang atau hewan ternak tidak masuk ke tempat tersebut. Tanda dan gejala keracunan pestisida. Sudarmo 1998 mengelompokkan tanda dan gejala keracunan pestisida ke dalam 6 kelompok senyawa kimia penyusunan, yaitu golongan klorhidrokarbon. Tanda dan keracunannya: sakit kepala, pusing, mual, muntah-muntah, diare, badan lemah, gugup, gemetar, kejang-kejang, dan kesadaran hilang. Mekanismenya mempengaruhi sistem saraf pusat, tetapi cara kerja tidak diketahui secara jelas. Golongan organofosfa. Tanda dan keracunannya timbul gerakan-gerakan otot tertentu, pupil atau celah iris mata menyempit, menyebabkan penglihatan kabur, mata berair, mulut berbusa dan berair liur banyak, muntah-muntah, kejang, sakit perut, diare, sukar bernapas, otot tak dapat digerakkan atau lumpuh, dan pingsan. Mekanismenya masuk ke dalam tubuh melalui kulit, mulut, sariawan, pencernaan, dan pernapasan. Senyawa beracun tersebut Yang kedua, golongan organofosfa. Tanda dan keracunannya timbul gerakan-gerakan otot tertentu, pupil atau celah iris mata menyempit, menyebabkan penglihatan kabur, mata berair, mulut berbusa dan berair liur banyak, sakit kepala, pusing, keringat banyak, muntah-muntah, kejang, sakit perut, diare, sukar bernapas, otot tak dapat digerakkan atau lumpuh, dan pingsan. Mekanismenya masuk ke dalam tubuh melalui kulit, mulut, saluran pencernaan, dan pernapasan. Senyawa beracun tersebut berikatan dengan enzim dalam darah yang berfungsi mengatur kerjanya saraf, yaitu enzim cholinesterase. Apabila cholinesterase terikat, maka enzim tersebut tidak dapat melakukan fungsinya dalam tubuh secara terus-menerus. Dalam yang mengirimkan perintah kepada otot-otot tertentu sehingga otot-otot tersebut terus bergerak tanpa pengendali. Perkenalkan, nama saya Venansius Terensal-Misa, minat PLT. Saya akan melanjutkan dari teman saya yang sebelumnya. 3. Golongan karbamat. Tanda dan keracunannya sama seperti dari golongan organ fosfat. Mekanismenya sama seperti golongan organ fosfat, tetapi menghambat enzim. Cholinesterase lebih singkat karena karbamat cepat terurai di dalam air. 4. Golongan dipridil dan tanda keracunannya. Keracunan baru terjadi setelah 24-72 jam dan bersifat ringan, seperti sakit perut, mual, muntah, dan diare. Setelah 48 jam sampai 72 jam terjadi kerusakan ginjal seperti albunaria, proteinura, hematuria, dan peningkatan kreatin. Kemudian 72 jam sampai 14 hari timbul kerusakan paru-paru. Mekanismenya karena terbentuk ikatan yang merusak jaringan epitel, pencernaan, serta menyebabkan peradangan. 5. Golongan arsen. Tanda dan keracunannya: nyeri perut, muntah dan diare, sakit kepala, pusing, dan banyak mengeluarkan ludah. Mekanismenya keracunan pestisida karena arsen biasanya melalui kulit, mulut, dan saluran pernapasan. 6. Golongan antikoagulan. Tanda dan keracunannya: nyeri punggung, nyeri lambung dan usus, muntah-muntah, dan perdarahan pada hidung dan gusi, timbul bintik-bintik merah pada kulit, air seni, dan tinja. Timbul lembam pada siku, lutut, dan pantat, serta merusak ginjal. Mekanismenya bekerja menghambat pembekuan darah dan merusak jaringan pembuluh darah. Akibatnya terjadi perdarahan di bagian dalam tubuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Silvia Gudurani. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman sebelumnya, yaitu pertolongan terhadap keracunan. Beberapa tindakan pertolongan pertama yang perlu dilakukan terhadap penderita yang keracunan pestisida adalah: yang pertama, pestisida tertelan. Bila terjadi peristiwa tertelan, maka tindakan yang harus diambil adalah
mencari informasi dari yang bersangkutan atau orang lain bila tidak sadar tentang pestisida apa yang tertelan. Bila tertelan adalah produk yang toksik WHO kelas 1A dan 1B, maka harus dilakukan pemuntahan. Untuk merangsang agar muntah, orang tersebut dikili-kili pangkal tenggorokannya. Cara mengkili-kili tenggorokan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak tergigit. Pemuntahan hanya boleh dilakukan apabila penderita sepenuhnya sadar. Sesudah pemuntahan berhasil dilakukan, berikan karbon aktif yang khusus untuk penderita keracunan. Berikan 3 sendok makan norit yang dilarutkan dalam segelas air. Ulangi pemberian norit ini sesering mungkin. Bawa segera penderita keracunan pestisida tersebut ke dokter atau ke puskesmas. Bila yang tertelan adalah produk dari WHO kelas 2 dan kelas 3, pemuntahan mungkin tidak perlu dilakukan. Berikan kepada penderita keracunan norit sesuai dengan dosis-dosis di atas dan segera bawa ke dokter. Bila penderita tidak sadar, jangan dilakukan pemuntahan. Longgarkan pakaian dan segera bawa ke dokter. Bila pernapasan terhenti, usahakan pernapasan buatan. Pada waktu penderita muntah, muka dihadapkan ke bawah dan kepala agak direndahkan supaya muntah tidak masuk ke paru-paru. Pemuntahan diulangi terus sampai didapat muntah yang jernih. Pemuntahan tidak diperkenankan apabila 1. Penderita kejang dan tak sadar. 2. Penderita menelan bahan yang mengandung minyak. Ketiga, penderita telah menelan bahan alkalis, asam kuat yang korosif, dan gejala rasa terbakar atau nyeri pada bagian mulut dan kerongkongan. Yang kedua, kontaminasi pestisida pada kulit. Tindakan darurat bila kulit terkontaminasi pestisida adalah buka pakaian kerja yang terkontaminasi dan segera mandi dengan air dan sabun sebanyak mungkin. Makin cepat penderita kontaminasi pestisida mandi, maka makin berkurang pestisida yang mengkontaminasi kulit. Keringkan tubuh dengan handuk yang kering dan bersih bila tubuh yang terkontaminasi sangat luas oleh produk yang sangat berbahaya. Usahakan segera mendapat pertolongan pertama dari dokter. Pakaian kerja yang terkontaminasi harus dibakar karena sulit untuk dibersihkan dengan tuntas. Cucilah bagian yang terkena pestisida dengan sabun sampai bersih. Bagian yang luka tutuplah dengan kapas steril atau kasa steril. Yang ketiga, apabila mata terkena pestisida. Apabila mata terkena pestisida pada saat mencampur atau pada saat menyemprot, cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Buka mata dan cuci mata segera dengan air bersih yang mengalir kurang lebih 15 menit. Jangan gunakan buru water atau obat tetes mata lainnya. Waktu selama 15 menit memang terasa lama, tetapi hanya dengan cara ini pestisida dapat dibersihkan. Tutup mata dengan kain atau kain kasa yang bersih. Bila dengan cara tersebut dirasa masih sakit, maka segeralah berobat ke dokter. Yang keempat, pestisida akan terhisap lewat pernapasan. Pada saat mencampur atau menyemprot, pestisida akan terhisap lewat pernapasan. Tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Pergilah menjauhi tempat kerja dan tidurkan di tempat yang berudara bersih dan segar. Kendorkan pakaian untuk memudahkan pernapasan. Bila keadaan gawat, penderita harus segera dibawa ke dokter atau puskesmas. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih.